semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata suram dari mulut gue tidak membuat kalian digaplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Fall in Love at the First Kiss yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Frankie Chan dan diperankan oleh Lin Yu dan Darren Wang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berangkat ke sekolah dan juga terlihat seorang wanita kawaii yang tengah memasuki lingkungan sekolah. Lalu terdengar suara wanita yang menjelaskan bahwa orang yang disukai saat umur 16 tahun akan berdampak pada hidup selamanya. Ya, berdampak sakit hati. Kemudian wanita kawaii yang tadi sedang mencari ruang kelasnya. Nama wanita kawaii tersebut adalah Yuan Xiangqin. Susah kali namanya bangsat. Ketika buru-buru karena kelas akan dimulai, Yuan tidak sengaja menabrak si pria, sehingga terjadilah adegan slow motion serta si pria memprediksi apa yang harus ia lakukan. Dan ketika si pria berhasil meraih tangan Yuan serta akan meraih HP-nya, mereka tidak sengaja bercipok-cipokan. Anjing, baru mulai udah bercipokan aja. Suka nih cik gini-gini. Anjing, baru mulai cok bangsat. Yuan pun meminta maaf, namun si pria mengabaikan Yuan dan meninggalkan Yuan, yang dimana saat si pria pergi, Yuan memfotonya. Pada saat di aula, terlihat Yuan memandangi foto yang ia ambil tadi, dan kepala sekolah memanggil salah satu perwakilan murid yang terpintar di sekolah dengan IQ 200, yaitu Jiang Zizu, di mana itu adalah si pria. Sontak Yuan terdiam dan terpesona akan kehandsaman Zizu, tidak lupa dengan bibirnya, serta Zizu menjadi cintanya pada saat pandangan pertama awal aku berjumpa. Dan film Fall in Love at the First Kiss pun dimulai. Zizu memiliki banyak prestasi di sekolah sampai-sampai ia bisa mengalahkan satu kelompok yang berisikan 5 orang untuk memecahkan rekor menyelesaikan soalan yang bisa membuat mata aing bibisan. Pusingnya aku ngeliat soal kayak gitu. Sedangkan Yuan berbanding terbalik dengan Zizu, di mana ia mendapatkan kelas yang memprihatinkan karena kegoblokannya. Ketika membersihkan sarang tawon, terdapat info bahwa Jiang Zizu, murid terpintar, telah turun dari kelasnya, yang membuat Yuan bersemangat untuk melihat Zizu yang jarang turun dari kelas A. Anjing, sekolahnya kayak susuran bangsat, kurang genje aja. Bukan hanya Yuan yang bersemangat, melainkan semua para murid betina yang ikut mengajar Zizu. Apa sih anjing? Apa yang terjadi sampai sebegitunya, cuk? Ketika Zizu masuk ke kelas, terdapat sebuah sistem keamanan di mana orang-orang yang boleh masuk ke dalam hanya orang-orang yang ber-IQ tinggi. Jika IQ-nya tidak tertolong atau goblok lah lebih akuratnya, maka orang tersebut akan disengat listrik. Anjing, sadis sekali sekolahnya bangsat, kayak penjara anjing. Yuan yang sadar diri akan kegoblokannya hanya bisa berdiam diri dan pergi dari sana. Scene berpindah ke Zizu yang sedang memberikan ceramah tentang kepercayaan diri dan kerja keras serta niat. Karena Zizu yang berceramah, Yuan bersemangat dan percaya diri, namun hal itu hancur karena viralnya kebersamaan Zizu dengan wanita lain yang bernama Zazui. Dan hal tersebut membuat Yuan menjadi tidak mood lagi karena sadar diri. Di atap sekolah, Yuan yang tengah menghalu didatangi oleh teman-temannya, namun temannya sama sekali tidak mendukungnya karena mereka hanya mendukung Yuan untuk berkencan, bukan berhayal. Seperti apa tuh? Dan tak lama kemudian, Genje, baru juga bilang tadi anjing bangsat, membawa sebuah hidangan. Nama si Genje yaitu Ajin, dan Ajin membawakan makanan tersebut khusus untuk Yuan seorang. Ajin mulai basa-basi dan mencoba untuk menghibur hati Yuan, serta mengatakan bahwa mereka harus mengambil keberanian untuk beraksi, karena jika tidak maka tidak ada kesempatan lain lagi. Alas ya boy, memotivasi sekali. Tapi saat Ajin ingin menyatakan perasaannya kepada Yuan, Yuan langsung berniat menyatakan perasaannya pada Zizu, karena Yuan ingin Zizu tahu perasaannya sebelum lulus. Bangsat, udah capek-capek masa sekarang dicampain, emang jancok.
Betina. Pada saat di kelas, Yuan dan teman-temannya sudah membuat rencana agar Yuan dapat bertemu dengan Zizu. Dan di saat jam 10, alarm kebakaran berbunyi dan semua murid di kelas mulai rusuh agar Yuan dapat keluar dari kelas. Namun saat ia keluar kelas, ada murid bangsat yang tidak sengaja membasahi Yuan hingga basah kuyup. Sesampainya di sana dan pintu kelistrikan terbuka, Yuan dibuat senang dan akhirnya bertemu dengan Zizu. Tanpa basa-basi, Yuan langsung menyatakan perasaannya kepada Zizu. Namun sudah pasti Zizu menolak cintanya karena ia tidak suka dengan murid yang bodoh, sehingga Yuan berubah menjadi sad girl. Mending sini sama saya, nggak apa-apa goblok. Bangsat. Namun tak disangka semua murid bahkan guru melihat kejadian tersebut. Anjing, malunya sampai ke tulang itu bangsat. Keesokan harinya, Yuan yang baru selesai menjemur pakaian diberi sedikit support dari teman-temannya karena kejadian kemarin. Lalu ayahnya pun keluar dengan keadaan mabuk serta menjelaskan karena tabungan mereka hampir mencapai batas, mereka sebentar lagi akan punya rumah baru. Tapi Yuan mengingatkan bahwa mereka telah memiliki rumah. Namun si ayah tidak percaya dan menyebut rumah mereka sebagai gubuk dan mengajak Yuan pergi dari sana. Tiba-tiba kumpulan Jerry tikus keluar dari rumah dan juga robohnya rumah Yuan. Sehingga mereka tidak memiliki rumah lagi dan hal itu menjadi viral serta wartawan memberitakan hal tersebut kemana-mana sehingga Yuan dibicarakan di sekolahnya. Teman-teman Yuan pun mencoba membantunya, namun Yuan yang malu malah melarikan diri. Namun sayang ia tetap ketahuan dan tak lama kemudian datang Zizu bersama seseorang yang kita sebut saja Udin dan teman-teman Yuan pun menghentikannya. Namun Zizu menyuruh mereka untuk minggir dan dilakuin oleh mereka serta meminta maaf. Tapi si Udin malah belagu dan menyindir anak-anak kelas F yang membuatnya akan diamuk masa oleh anak-anak kelas F. Zizu yang masih ada di sana pun menyindir Yuan yang rumahnya roboh sehingga Yuan tidak terima dan menantang Zizu bahwa ia akan masuk ke 100 peringkat teratas. Shin berpindah ke Yuan yang bersama dengan ayahnya sedang mencari barang-barang mereka. Di tengah pencarian, Yuan yang sadar diri bahwa ia tidak akan bisa masuk ke 100 peringkat berencana untuk tidak bersekolah. Namun ayahnya menyatakan bahwa Yuan harus menyelesaikan sekolahnya. Biarpun si ayah melarat, tapi karena si ayah masuk berita, teman lamanya yang bernama Pak Ali menelpon si ayah. Si ayah menjelaskan betapa dekatnya dirinya bersama dengan Pak Ali dulu. Dan tiba-tiba datang mobil mewah yang menjemput mereka berdua sembari membantu untuk pindahan. Di saat mereka sampai, terlihat rumah yang sangat besar yang membuat Yuan dan si ayah terpesona. Lalu datang Pak Ali yang menjemput mereka berdua yang diikuti oleh istrinya. Di tengah perbincangan terdapat sebuah pesawat mainan yang nyungsep ke arah kepala Yuan yang ternyata pesawat itu dari anak terkecil Ali yang bernama Jiang Yusu. Yusu pun dipanggil dan berkenalan dengan Yuan. Namun Yusu malah mengejek mereka sehingga ibunya emosi dan menggeplak kepalanya serta berkata, "Is anjim emang anaknya dolar kuning bangsat." Selesai itu, istri Ali pun mengantarkan Yuan ke kamarnya dan berbincang mengenai anak pertamanya yang sangat pintar dan populer di sekolahnya. Lalu menawarkan agar Yuan menikahi putranya. Sontak Yuan menolaknya karena ia telah menyukai orang lain. Namun orang yang ia suka menolak dirinya dengan sangat kejam dan memalukan. Ia membuat si ibu prihatin mendengar hal itu. Dan terlihat ada foto Zizu di belakang, berarti anak pertama yang dimaksud adalah Zizu. Wow, kebetulan sekali. Di malam harinya terlihat Yuan yang berniat membakar foto-foto Zizu, namun ia tidak sanggup dan terlihat sisi ruangannya itu penuh dengan foto-foto Zizu sampai-sampai spray, guling, bantal dan back covernya berisikan foto Zizu. Anjing, setara dengan wibu bangsat. Di tengah kehaluannya datang Zizu dan alasan Zizu ke sana karena disuruh ibunya untuk membantu bersih-bersih. Yuan menolaknya, tapi di saat Zizu melihat barang-barang milik Yuan dan banyak foto-fotonya, ia pun tersadar bahwa ia harusnya tidak berada di sana. Tapi sebelum pergi, Zizu menjelaskan tentang ada tidaknya Yuan di sana itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Keesokan harinya, Zizu akan berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Namun si ibu menyuruh agar Zizu mengajak Yuan pergi bersama. Zizu yang ogah bertanya di mana semua sepeda di rumahnya. Ibunya pun menunjukkan sepedanya yang di mana sepedanya sudah dimodif dengan
ban yang tidak terlihat, sehingga Zizu terpaksa mengadang Yuan ke sekolah. Dirasa momennya pas, Yuan pun ingin memeluk Zizu, namun sayang Zizu berhenti serta menyuruh Yuan untuk turun. Dan sebelum pergi, Zizu menjelaskan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh Yuan kepada Zizu, lalu meninggalkannya di sana. Pada saat di sekolah dan pelajaran olahraga, Yuan melihat Zizu yang dekat dengan Zazui. Lalu datang adik kelas A mengejeknya. Untungnya teman Yuan datang untuk membelanya. Dan tiba-tiba adik kelasnya bertepuk tangan dan muncul teman-teman yang sudah berbaris serta berpose layaknya model. Apa yang terjadi bangsat? Yang membuat Yuan and the gang kalah jumlah. Di saat adik kelasnya pergi, teman-teman Yuan menjelaskan betapa memalukan Yuan jika tidak masuk peringkat 100 terbaik. Dan di sela-sela perbincangan, terdapat notif dari seseorang yang membuat Yuan tertawa dan mereplay pesan itu ke seseorang yang ternyata ia mengirim pesan itu ke Zizu. Dan terlihat isi pesan itu adalah video Zizu yang sedang mabuk di pesta ibunya sambil berjoget-joget dengan pakaian perempuan. Tidak lupa dengan wignya. Zizu yang tidak ingin dipermalukan menyuruh agar Yuan menghapus video deep webnya. Namun Yuan mengambil kesempatan dalam kesempitan sesempit itu, di mana ia meminta Zizu untuk mengajarinya agar ia bisa melewati ujian dengan baik. Tapi jika Zizu tidak mau, maka ia akan menyebar video tersebut. Zizu pun dengan sangat terpaksa menuruti Yuan. Malamnya Zizu mulai mengajari Yuan, tapi ketika ia melihat kertas ulangan milik Yuan, betapa terkejutnya ia melihat nilai yang sangat memprihatinkan dan ala kadarnya, serta melihat kemajuan dari pelajaran kelas Yuan. Tapi buku Yuan malah penuh dengan tempelan dan coret-coretan yang gak guna. Tapi ada satu hal yang membuatnya tertarik dan bertanya tentang gambaran yang dibuat Yuan. Yuan pun menjelaskan bahwa itu adalah semacam pengukur jodoh. Jika jawabannya 0, maka dua nama itu akan menikah. Namun dalam hal seperti itu, Yuan tetap salah dalam menjawabnya. Melihat takaran otak Yuan yang minim, Zizu pun memulai pembelajaran dengan soal-soalan yang mudah. Namun Yuan tidak dapat menjawabnya hingga Zizu mengubah soal tentang duit yang alhasil Yuan dapat menjawab soal itu. Sehingga Zizu dibuat heran dengan Yuan karena baru menjawab soal kelas 7 sedangkan sekarang ia kelas 12. Yuan pun mulai sering giat belajar agar ia bisa mencapai peringkat 100 teratas. Bahkan ia tidak memperdulikan keadaan sekitar. Untungnya Ajin siap membantunya walaupun sudah tahu ia ditolak. Sadar, hei, sadar. Ngapain memperjuangin wanita yang wanitanya tidak mencintai Anda? Dalam sekali itu. Hari-hari pembelajaran Yuan terus berlanjut dan juga hari-hari Ajin melindungi Yuan dari tantangan dunia luar terus berlanjut. Goblok banget sumpah. Hingga di saat Yuan sedang mengerjakan soal yang mulai rumit, Zizu melihat surat pernyataan cinta yang waktu itu dibawa Yuan. Namun karena Zizu kelelahan mengajar Yuan, ia pun tertidur yang diikuti oleh Yuan di sebelahnya. Dan tak lama kemudian, ibu Zizu datang bersama adiknya dan melihat Zizu ketiduran bersama dengan Yuan. Dirasa momennya langka, si ibu pun memfoto mereka berdua. Hari ujian pun tiba. Terlihat Yuan tengah mengerjakan soal ujian dengan sangat serius. Sedangkan di kelas lain, Zizu terlihat tengah mengkhawatirkan Yuan. Dan pada saat teman sekelasnya mengumpulkan jawaban mereka, terlihat Yuan dan Zizu mendapatkan soal kemarin yang mereka bahas, sehingga membuat mereka berdua yakin karena mereka sudah mempelajari soal itu. Setelah ujian selesai, terlihat para murid yang tengah melihat papan pengumuman untuk mengecek nama mereka masuk peringkat atau tidak. Dan Yuan melihat papannya karena ia mengkhawatirkan nilai Zizu yang akan turun setelah Zizu mengajarinya. Namun sayang namanya tidak ada di sana, yang membuat dirinya harus diajak oleh adik kelas yang kemarin. Dan tak lama kemudian datang kepala sekolah bersama Zizu yang mengumumkan ada satu orang yang masuk peringkat 100 terbaik, yaitu Yuan. Sontak mereka semua terkejut dan Yuan dibuat senang karena ia telah berhasil. Zizu yang ada di sana memberikan selamat kepada Yuan lalu meninggalkan Yuan sambil tersenyum turut bahagia. Namun entah kenapa si Udin ikut-ikutan memberikan selamat untuk Yuan sambil berlagak sok keren. Di kemudian hari terlihat sedang diadakan perlombaan olahraga dan Zizu akan berkompetisi di perlombaan lari estafet melawan Ajin. Dan juga Yuan harus terpaksa menyemangati Ajin agar kelasnya tidak dihina dan kalah perlombaan. Namun saat ingin bertanding terdapat ibu Zizu yang join di para fans Zizu serta mengirim foto kedekatan mereka saat tidur bersama yang membuat keadaan mulai ricuh dan membuat Yuan panik. Perlombaan pun dimulai dan terlihat kelas F memimpin dengan unggul, namun saat giliran Yuan, ia malah memberikan tongkat estafetnya kepada Zizu. Sontak Zizu menyuruhnya pergi karena menghalangi tim Zizu. Alhasil kelas F kalah karena si goblok
Yuan, sumpah kesel kali aku anjing karena bucin kelasku kalah. Selesai perlombaan, kepala sekolah yang menjadi komentator malah keceplosan mengenai hubungan Yuan dengan Zizu yang membuat Ajin mengomel padanya. Tapi Yuan membantah ucapan Ajin. Lalu Zizu pun datang dan memberikan pakaian untuk dicuci oleh Yuan nantinya. Suasana bertambah panas yang membuat Ajin emosi, ditambah lagi suasana dipanaskan oleh kepala sekolah yang memprovokasi kemarahan Ajin yang membuat Ajin dan Zizu hampir bertengkar. Bangsat si kepala sekolah anjing. Yuan pun menghentikan pertengkaran mereka lalu mengingatkan bahwa dirinya sudah tidak menyukai Zizu lagi. Melihat suasana yang tegang itu, si Udin langsung memutarkan video yang dimilikinya saat Yuan menyatakan cintanya kepada Zizu. Di apalah itu. Dan hal tersebut membuat Yuan dipermalukan di depan umum. Karena tidak terima, Yuan pun memutar video yang berisikan Zizu berpakaian atau mengcosplay Lucinta Luna. Sontak teman sekelas Zizu emosi sehingga keadaan menjadi film Crow Zero di sana. Zizu yang emosi karena video deep webnya disebar menarik Yuan pergi dari sana. Dirasa tempat sudah kondusif dan paling penting sepi, Yuan pun menjelaskan perasaannya yang sekarang terhadap Zizu bahwa ia menyesal suka dengan Zizu dan berjanji akan mencari pacar yang lebih dari Zizu serta tak akan mengganggu Zizu lagi. Ketika akan pergi dari sana, Zizu langsung memegang tangannya dan menariknya serta mulai mencipok-cipok Yuan. Santai apa boy? Sangnya sekali Anda kan pengen. Ikutan cuk anjing. Dan meragukan Yuan apakah ia benar tidak mencintai dirinya. Keesokan harinya terlihat ibu Zizu berencana untuk memperluas kamar Yuan yang dimana terlihat desain kamar milik Yuan yang diperuntukkan untuk 2 orang. Kemudian ibunya pun menjelaskan perubahan dari Zizu yang sudah berubah saat Yuan datang ke sana. Dan juga menjelaskan tentang Zizu yang menjadi ahli waris perusahaan ayahnya. Namun saat pergi ke Amerika nanti ia hanya diperbolehkan seorang diri saja. Si ibu pun tidak keberatan jika Yuan tinggal di sana dan mensupport agar Yuan bisa mengubah Zizu. Di pagi harinya, Zizu yang akan pergi ke ujian masuk universitas diperlihatkan semua jimat yang dibuat oleh keluarganya dan juga menyarankan Zizu untuk memakan nasi temele. Entah nasi apa itu. Tapi saat dimakan terlihat aura yang tidak bagus di dalam nasi itu, ya kayak racun tikus. Yang sebenarnya Yuan lah yang membungkus nasi itu. Mendengar hal tersebut, perasaan tidak enak tercampur terlihat pada ekspresi Zizu, dan pada saat berbalik Yuan dengan mata kurang tidur memberikan sebuah jimat yang ia buat kepadanya. Zizu yang tidak enak menolak tawaran Yuan akhirnya pergi membawa jimatnya. Sesampainya di sana, jimat yang diberikan oleh Yuan terjatuh dan kesialan pun menimpa Zizu di mana ia jatuh dari tangga. Bukan hanya itu, pensil yang dibawa rusak semua serta mules yang tak tertahankan muncul sehingga ia dibuat kesal dengan Yuan karena memberikannya jimat kesialan. Pada saat istirahat, Yuan mengirim Zizu pesan dan juga mengintip Zizu untuk melihat keadaannya. Di saat Yuan ingin pulang, ia pun kehilangan kesadaran yang membuat dirinya ditabrak oleh motor. Zizu yang ada di sana langsung berlari dan menolong Yuan yang tidak sadarkan diri. Di saat Yuan tersadar, ia merasa telah bermimpi buruk dan mengira dirinya membuat Zizu melewatkan ujiannya. Namun saat ia keluar, Zizu sedang bertengkar dengan ayahnya mengenai ia yang tidak mau pergi kuliah di Amerika serta ingin menentukan masa depannya sendiri, bukan mewarisi perusahaan ayahnya. Karena ayahnya tidak terima, Zizu dibuat muak dan pergi dari rumah. Yuan yang merasa bahwa pertengkaran mereka karena dirinya meminta maaf dan mengejar Zizu. Sepeda ditemukan dan Yuan dibuat menangis karena mengira Zizu telah pergi jauh dari sana. Akan tetapi Zizu sedang berada di dekatnya yang sedang rebahan. Yuan pun meminta maaf karena telah membuat hari-harinya berantakan dan memutuskan untuk pindah dari rumah Zizu. Namun sebelum pergi, Zizu pun menjelaskan bahwa walaupun Yuan ganggu dan bikin kesel, tapi itu cukup menyenangkan. Alah, mulai baper dia. Dan juga menceritakan tentang dirinya yang telah mengecewakan semua orang serta akhirnya ia tahu kemana tujuan dirinya. Namun hal itu sangat menyakitkan. Yuan pun mencoba untuk menghibur Zizu dan hal tersebut membuat kedekatan mereka menjadi semakin dekat. Keesokan harinya, Zizu pun berpamitan karena ia akan menjalani kehidupannya yang diikuti oleh keberangkatan ayahnya ke perusahaan. Sehingga Yuan yang melihat kepergian Zizu dibuat sedih. Beberapa bulan
bulan berlalu dan Zizu berkuliah di Universitas Dunnan. Juga Yuan berhasil masuk di universitas yang sama. Pada saat makan di kantin, ada Ajin di sana yang bekerja sebagai chef. Anjing jadi chef Juna. Selesai itu mereka pun berbincang mengenai Yuan yang masih belum mengetahui tentang kabar Zizu akhir-akhir ini. Tapi tak lama kemudian terdengar notif yang dimana seseorang menemukan lokasi Zizu berada. Melihat hal tersebut, sontak Yuan langsung berangkat ke sana yang dimana Zizu sekarang bekerja menjadi dokter hewan. Agar mereka bisa bertemu, Yuan pun memiliki sebuah ide dan masuk ke dalam. Bertemulah mereka dan Zizu bertanya mengenai hewan apa yang dibawa oleh Yuan. Ternyata ide yang dimaksud adalah membawa ulat sebagai hewan peliharaan. Anjing ulat bangsat. Sehingga Zizu kesal termasuk saya dan menyuruh Yuan untuk keluar dari sana. Namun sebelum pergi, Zizu masih peduli dengan Yuan dan memintanya untuk menjaga kesehatan dirinya dan juga hewannya. Sepulangnya Zizu bekerja, ia diikuti oleh Yuan. Namun ketika sampai, terdapat Sazui yang sudah menunggu Zizu di depan apartemennya. Yuan yang melihat hal tersebut mengira bahwa Sazui sedang berkuliah di Amerika. Tapi karena kebersamaan mereka berdua sangat dekat, membuat dirinya cemburu. Dan cemburunya pun bertambah karena melihat bayangan mereka berdua seperti tidur bareng. Ini nih perlu digerebek. Pada saat hari Valentine atau harinya para jomblo, ya karena jomblonya di gua, anjing termasuk saya di gua. Yuan bersama Ajin sedang memata-matai kebersamaan Zizu dan Sazui. Namun karena kecerobohan Yuan membuat mereka berdua terciduk oleh Zizu yang membuat suasana menjadi awkward. Dan pada saat mereka berpariwisata di daerah itu sambil menyamarkan kegiatan mereka berdua, Sazui meminta mereka mengabadikan momen di sana. Dan akhirnya Ajin dengan Yuan pun berfoto-foto. Tapi ketika gaya foto makin deket, Zizu dibuat cemburu dan menceritakan legenda seram di tempat tersebut sehingga Yuan dan Ajin dibuat ketakutan. Selesai itu, Ajin pun merencanakan dirinya bersama Yuan untuk menaiki angkot motor. Namun ketika mereka sampai dan Sazui duduk di angkot, sontak si supir ngebut dan pergi dari sana dengan sangat cepat sehingga menyisakan mereka berdua. Karena masih ada sisa waktu untuk menghabiskan hari Valentine, mereka pun akhirnya menikmati keindahan danau di sebuah sampan. Bener gak sih? Apa kebalik anjing bangsat? Ketika sedang asyik, Yuan pun menjelaskan semua unek-uneknya dengan kelakuan Zizu bersama Sazui semalam. Namun semuanya terungkap saat Zizu menceritakan bahwa ceramahnya waktu itu adalah asli karena ada badaknya dan Mama tahu sendiri. Yuan mengira bahwa semua itu bohong, tetapi semua cerita itu benar adanya. Namun tidak sebagus yang diceritakan dirinya waktu itu. Dimana terselip cerita pahit di sana yang membuat Zizu dan Sazui membantu anak penderita kanker tulang untuk sembuh. Dan karena cerita itu, Yuan pun mensupport Zizu agar menjadi dokter yang ternyata Yuan lah orang pertama yang menyadari hal itu. Selesai dengan semua itu, Zizu pun menjahili Yuan dengan cara menceritakan legenda seram lagi di sana. Sehingga Yuan ketakutan dan membuat kapal mereka terbalik. Alhasil mereka basah kuyup dan menyewa sebuah hotel untuk bermalam di sana. Sesampainya di kamar, hotel tersebut sangat kotor dan hanya memiliki satu tempat tidur lantai. Ketika Zizu selesai mandi, terlihat Yuan mencoba untuk menggoda Zizu. Tapi karena Zizu memiliki iman yang kuat termasuk saya, kayaknya, membuat semua godaan itu berhasil dilewatinya dan memilih untuk keluar mencari udara segar. Yuan yang merasa Zizu memiliki alergi terhadap debu mencari Zizu keluar. Tapi karena ia merasa ada orang yang mengikutinya, membuat ia berlari dan menabrak Zizu. Ternyata itu hanyalah Pusi. Yuan pun mengutarakan kekhawatirannya terhadap Zizu. Untuk menenangkannya, ia pun memeluk Yuan di sana. Alasia boy. Dan di saat tidur, Zizu yang melihat Yuan kedinginan pun memegang tangannya sehingga membuat Yuan terbangun dan mengatakan agar suatu saat nanti Zizu harus mendapatkan istri yang lebih dari Yuan. Namun Zizu bangun dan meragukan hal itu. Di pagi harinya terlihat Zizu mencipuk-cipuk Yuan sebagai hadiah Valentine-nya. Namun sayang saat Zizu membangunkan dirinya, ia kebingungan apakah cipokan itu asli ada badaknya atau cuma halus saja. Dan tak lama kemudian Zizu mendapatkan telepon bahwa ayahnya masuk UGD karena penyakit jantungnya kambuh. Melihat keadaan yang mulai genting dan mengetahui pekerjaan si ayah belum selesai, Zizu memutuskan untuk menjadi perwakilan ayahnya sembari membantu sang ayah. Dan terlihat kerumitan perusahaan sang ayah yang membuat dirinya stres. Juga ia sesekali menjenguk ayahnya yang berada di kamar pasien. Namun dokter melarang orang-orang terdekatnya untuk melihat dirinya. Di saat Zizu ketiduran karena terlalu banyak mengerjakan tugas, terlihat Yuan yang ingin membantunya. Namun saat Zizu terbangun, ia terkejut karena ia bangun kesiangan
ruangan dan menghiraukan ucapan Yuan agar mengistirahatkan diri. Yuan pun khawatir dengan Zizu dan menjenguknya ke kantor, namun saat bertemu, ia malah dimarahi karena telah membebaninya sehingga mempengaruhi semua jadwalnya. Mendengar hal itu, Yuan pun dibuat sedih, tetapi karena Zizu masih peduli dengan Yuan, ia menyuruh bawahannya untuk mencarikan taksi di sekitaran sana. Sesampainya di rumah, Yuan menghibur dirinya dengan merawat tanaman. Namun ayahnya mengagetkan dirinya dan memberitahu bahwa mereka akan pindah dan Yuan harus merelakan hal tersebut. Scene berpindah, terlihat satu keluarga tengah menjenguk si ayah dan mereka berbincang mengenai hubungan Zizu dengan Sazui. Ayahnya pun menyarankan Zizu untuk menikahi orang yang ia suka. Namun saat Yuan datang dan membawakan makanan untuk ayah Zizu, terlihat Zizu yang mulai menjadi dingin dan emosian, serta membuat Yuan bersedih karena mendengar perkataan dari Zizu. Kemudian Yuan pun mulai melepaskan hubungan mereka, tetapi Zizu mengatakan bahwa ia menyukai Yuan. Namun karena Yuan telah belajar dari pengalaman, membuat dirinya tidak percaya tentang perkataan dari Zizu tadi dan meninggalkan Zizu sendirian. Di jalan, Yuan seketika berubah menjadi sad girl yang menyedihkan, bahkan meninggalkan makanan yang dibawanya serta berlari sambil menangis. Tibalah saatnya Yuan dan ayahnya untuk pergi pindah yang diiringi oleh kesedihan keluarga Zizu dan juga Zizu sendiri. Kemudian terlihat Yuan yang sudah masuk ke akademis kedokteran untuk menjadi suster, yang dimana ia terus berteriak setiap menyuntik pasien di sana. Di saat ia berjalan pulang, terdengar notifikasi yang menunjukkan berita terkait Zizu dengan Sazui. Dan di saat ia membuka profil dari Zizu, terlihat postingan yang menyatakan bahwa Zizu akan memberikan ceramah di SMA-nya dulu. Melihat hal tersebut, Yuan dibuat gelisah karena kebingungan memilih untuk menonton atau tidak. Namun tiba-tiba ia sudah sampai di depan SMA-nya dulu. Karena sudah terlanjur, ia pun masuk ke dalam aula. Tapi saat ia masuk, terlihat tidak ada siapa-siapa di sana, hanya Zizu seorang. Mereka pun berbasa-basi di sana hingga pada saatnya Zizu harus bersiap-siap untuk ceramah. Sebaring menunggu, ia pun menelpon adik Zizu dan menyadari kebenarannya bahwa semua ini adalah rencana dari Zizu untuk mendapatkan Yuan. Dan terlihat semua hal-hal yang dirasakan oleh Zizu selama ini saat bersama dengan Yuan dan seluruh bentuk kegelisahan Zizu saat bersama dengan Yuan, yang berakhir Zizu menyukai Yuan serta merencanakan semuanya hingga Zizu mengajak Yuan untuk menikah. Namun Yuan tetap tidak percaya tentang ajakan menikah dari Zizu dan mengira bahwa Zizu hanya menghibur dirinya. Namun Zizu meyakinkan Yuan dengan memeluknya hingga ia mencipok-cipok dirinya. Dolar kuning, dolar kuning. Aku tidak ingin dolar kuning. Hidup dolar hijau. Di akhir film, kita diperlihatkan di mana Zizu yang sedang melihat surat yang dibawa oleh Yuan, yang entah isinya apa karena tidak berisi subtitle. Kau kira aku bisa bahasa Mandarin apa? Dan ternyata Zizu sudah menyukai Yuan sejak saat itu. Ya, sejak saat itu. Udah jauh berarti ya. Dan film Fall in Love at the First Kiss pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Fall in Love at the First Kiss. Film yang bagus menurut gua. Oke, dari romance cukup ngena, tapi terlalu keseringan cipok bangsat. Jadi kayak ya lumayan lah ya. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, kalau kalian suka dengan seseorang, beranilah untuk mengungkapkannya, baik itu cewek atau cowok, karena siapa tahu itu berhasil, seperti contoh di film ini gitu. Berani aja gitu, mau sampai urat malu kalian putus, keep strong anjing. Kalau nggak berhasil ya cipok aja, mentok kalian diamuk warga anjing. Amanat yang tidak berguna lagi anjing. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan klik bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.